Dari sinilah kemudian kenapa siksaannya kata Nabi SAW seperti itu, dibenturkan kepalanya. Karena isi kepalanya itulah yang memerintahkan dia untuk mengakhir-akhirkan waktu sholat sehingga keluar waktunya. Ini yang sholat, tapi diakhir-akhirkan yang Allah katakan fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, yang sholat mereka lalai. Kata para ulama tafsir, maksud lalai di sini takhiru sholat an mawaqitiha, mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Macam mana dengan orang yang tidak sholat? Coba bayangkan. Ini yang sholat ceritanya, tapi mengakhir-akhirkan waktu. Azabnya sudah demikian kerasnya. Macam mana orang yang tidak sholat? Maka Allah katakan, ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian sampai di adab neraka saqar? Maka orang-orang neraka saqar mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Karena dulu di dunia kami tidak pernah sholat. Rupanya orang yang meninggalkan sholat ada neraka khusus bagi mereka yang disebut dengan saqar. Na'udzubillah. Ini yang kedua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW diperlihatkan dalam peristiwa itu rajulan yasbahu fi nahri damin wa yulqabul hijaratu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل ولماذا يعذب في هذا النهر من الدم ويلقم الحجارة فقال سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام هذا آكل الربا هذا الذي يتعامل بالربا. Jadi yang ketiga, Nabi SAW melihat ada orang yang berenang di sungai darah. Jadi sungai itu seperti darah, merah ya. Jadi ada orang yang berenang di tengah-tengah itu. Mereka tidak bisa ke pinggir. Mereka putar-putar coba di dalam sungai itu. Karena setiap ke pinggir, maka para malaikat di pinggir-pinggir sungai itu sudah menyiapkan batu. Untuk apa? Untuk disuapkan ke mulutnya, sehingga dia ketakutan, akhirnya kembali berenang ke tengah lagi. Setiap ke pinggir disuapi batu, kembali lagi ke. Coba bayangkan, kita saja kalau berenang kehabisan oksigen gitu ya, bisa mati itu. Ini disiksa betul-betul karena tidak bisa ke pinggir. Setiap ke pinggir disuapi batu, setiap ke pinggir disuapi batu. Na'udzubillah. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, dosa apa orang ini? Maka Jibril mengatakan, orang itu akilur riba, orang yang suka memakan riba, dan mereka bermuamalah dengan menggunakan sistem riba. Pertanyaan pun muncul seperti biasa, kenapa orang memakan riba kok azabnya kayak gitu? Direnangkan di sungai darah dan disuapi dengan batu, kok seperti itu azabnya? Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ulama mencari hikmahnya dan mengatakan li'annal murabbi, karena orang-orang yang suka meribakan atau memakan riba itu kana yastaghillu dha'fa wa hajatan nasi fil ma, fakana yudayin wa yuqridun nas wa yashtaritu an ya'khudha ziyadatan an aslil mal, fakana yamtassu ziyadatan an aslil mal bira rahmatin wala syafaqatin wala dhamir. Karena orang-orang yang suka memakan riba itu, kata ulama, mereka memanfaatkan kelemahan manusia dan hajatnya manusia kepada harta, dia manfaatkan. Seperti para rentenir itu. Orang yang, kalau orang kaya, orang cukup, tidak mungkin datang ke rentenir kan. Orang yang datang ke rentenir itu kan orang-orang lemah, orang-orang yang sedang berhajat harta. Mereka bingung meminjam kemana, akhirnya ke pinjol kemana-kemana yang ada bunganya kan di situ. Dan mereka pun menyaratkan untuk menambah ketika terjadi pembayaran.
Dan biasanya orang-orang pemakan riba itu tidak ada rahmat dalam hatinya. Mereka tidak ada kasihan, tidak ada rahmat. Rentenir itu tidak ada kasihan. Lihat kasus-kasus negeri kita gara-gara penjol kan. Banyak orang bunuh diri, diteror setiap hari, didatangi debt collector dan begitu seterusnya kan. Karena tidak ada rahmat mereka sama sekali. Makanya karena mereka tidak ada rahmat sama sekali, sehingga fa inna ahlal ilmi yutlikuna ala akilir riba misasuddan. Makanya ahlu ilmi, para ulama menganggap para pemakan riba itu mereka sedang menyedot darah-darah manusia. Sehingga wajar kalau seandainya mereka pun seperti lintah darat suka mengambil darah orang, maka mereka dihukum dengan cara mandi dan berenang di sungai darah, kata ulama. Adapun kemudian batu yang dimasukkan dan dijejalkan ke mulutnya, karena mereka memakan harta yang bukan haknya. Haram harta riba dimakan. Itulah kemudian al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Seperti itulah hukumannya. Inilah tiga peristiwa yang mengerikan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa pemakan riba. Yang kedua, dosa penggibah. Dan yang ketiga, dosa orang yang meninggalkan salat. Adapun tiga peristiwa yang lainnya, ketika Nabi SAW masuk ke dalam sorga, Rasul pun diperlihatkan tiga peristiwa. Peristiwa yang pertama, Nabi SAW diperdengarkan suara terompah. Suara terompah. Kata Nabi SAW kepada Jibril, ini suara terompah siapa? Kok ada suara terompah di sorga? Maka Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan, ini suara terompahnya Bilal. Subhanallah. Orangnya belum masuk sorga, sandalnya pula sudah di sorga. Akhirnya setelah peristiwa ini Nabi SAW kemudian memanggil Bilal. Kemudian bertanya dan mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu khashkhasataka fil jannah, madza tasna ya Bilal? Bilal, sewaktu aku diperlihatkan sorga, aku mendengar suara terompahmu di sorga. Apa yang kau lakukan wahai Bilal? Amalan apa yang menjadikan terompahmu masuk sorga wahai Bilal? Bilal bingung. Tapi Bilal teringat dengan amalan dia yang tidak pernah dia tinggalkan seumur hidup dia, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ma tawadda'tu wudu'an illa wa qad shallaitu rak'ataini. Oh, boleh jadi wahai Rasul, karena aku kalau setiap melaksanakan wudu, aku sertai dengan 2 rakaat salat wudu. Dan Bilal itu terkenal orangnya tidak pernah meninggalkan wudu. Jadi kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi. Kemudian diiringi dengan salat 2 rakaat, salat sunnah wudu. Artinya bahwa di sini lihat amalan-amalan Bilal ini luar biasa, dan kita bisa contohkan begitu. Karena orang yang senantiasa di atas kesucian, di atas wudu, akan terjaga hidupnya. Ini peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua, Nabi SAW kalau tadi mendengar suara terompah, ini mencium bau. Rasul mencium bau yang sangat harum sekali. Sehingga Nabi SAW bertanya, ini baunya siapa ini? Harum sekali. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, ini baunya Masyitatu ibnatu Fir'aun. Ini adalah harumnya Masyitah, tukang sisirnya anak putri Fir'aun. Nabi SAW tentu heran, kok bisa? Maka dikisahkan tentang kisah Masyitah. Jadi satu hari Masyitah ini sedang menyisiri putri Fir'aun, kemudian jatuh sisirnya. Lah Masyitah ini kan sudah beriman dan menyembunyikan keimanannya kepada Nabi Musa alaihi salam. Tiba-tiba dengan refleks dia mengatakan Bismillah, dengan menyebut nama Allah, ku ambil sisir ini. Anak putri Fir'aun ini dikiranya Allah itu adalah Fir'aun, Tuhan dia. Bayangkan Fir'aun mendoktrin anak-anaknya, bukan hanya masyarakatnya, keluarganya didoktrin bahwa dia adalah Tuhan.
Sehingga kemudian putri Fani bertanya kepada Masyitoh kan, apakah Allah